We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you, that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Kenapa Pak? Anton Santo kenapa? Ya, Oh tadi iya, saya, itu teman seangkatan Pak. ya katanya teman seangkatan saya Pak gitu. Iya. Beliau seniman lukis Pak. Kebetulan jadi satu angkatan, kita angkatan 99 di ITB seni rupa. Oh, oke, wow, ini berarti pelukis Jawa Barat semua ini. Beliau fokus konsisten berkaryanya dalam bentuk seni lukis Pak. Iya. Kalau saya itu dulu jurusannya seni grafis, Oh, seni oke. cetak grafis. Oke. Jadi kerjaannya kalau Bapak tahu itu kayak teknik sablon, terus ada mencukil, itu terus juga litografi. Wah, itu jadi saya diajarkannya dalam bentuk melukis dalam media yang berbeda, Pak. Iya. Gitu. Pahat ya. Pahat terus di sablon ke Dicukil. kertas. Ada Iya, cukil. jadi Iya, cukil. ada satu triplek, ada cukil, betul. Wow. Gitu. Wow. Ini orang-orang hebat ini ITB semua. Ini kita nggak sendirian, ada yang lain. Ada. Itu kampusnya aja Pak yang hebat Pak. Oh. Kampusnya aja yang hebat Pak. Individu mah masing-masing Pak. Lalu Ada yang Pak, berhasil, ada juga ya biasa-biasa aja Pak, banyak. tergantung percaya dan kepercayaan. Iya betul. Kalau percaya kita bisa, pasti bisa Pak. Iya. Bapak ini di mana posisi Pak? Di Surabaya Pak? Saya Surabaya. Saya? Iya. Oh Surabaya, betul. Saya belum pernah ke Surabaya loh Pak. Hah? Really? Belum. Jadi saya tuh bermimpi dengan profesi lukis pasir itu suatu saat berharap bisa ke Surabaya, Pak. Oh, wow. Wah, Cuma memang belum kesampaian. Oh, Belum kesampaian. selama ini di Jawa Barat aja? Ke Bali udah, ke Jogja udah, ke Medan udah, ke Pekanbaru sudah, Sulawesi udah, ya Surabaya belum Pak. Medan udah gitu, Medan udah. Oh, wow. Gitu. Wow. Bandung, kalau Bandung mah udah pasti Pak, udah pernah. Ya kota-kota Iya. besar itu Loh, Surabaya belum saya Pak. tapi sudah pernah ke Surabaya? Belum Pak, Oh, belum. belum sama sekali belum. Oh, oke. Belum. Oke. Wow. Ya semoga Pak kalau memang nanti pandemi sudah selesai, saya pengen sekali pergi ke Surabaya Pak. Harus kabarin saya nih. Harus. Nanti saya kabarin sama manajer saya untuk bisa kita akan samperin Pak Sutoyo gitu. Siap. Oke, saya Ini mulai Bang ya Mas Paul, Abe. ini baru Bang. Beliau Oke, orang ya Pak. Medan. Ya, oke. Oke, selamat malam Mas Abe Rubio, seorang pelukis pasir. Katanya di Indonesia hanya beberapa orang bisa melukis pasir. Wow. 12 ya katanya. Sebenarnya kalau yang serius ada cuma 5-6 orang sih Pak, yang serius. Kalau yang nyoba lukis pasir tuh mungkin ada sekitar 10-an Pak. Wow. So unusual ini.
susah, Pak. Ini bidang, ilmunya agak susah, Pak. Males, Pak. Oh, really? Berapa lama untuk dari seni grafis masuk ke seni pasir ini butuh berapa lama, Mas? Saya itu kalau dari seni grafis itu kan cuma kuliah ya, Pak, ya. Pas kuliah saya wisuda tahun 2005, terus dari 2005 saya coba ya bekerja lah, Pak, bekerja kantoran itu dari 2007 sampai 2012 itu saya kantoran, Pak. Kerjanya sebagai, eee, graphic designer, terus jadi art director. Jadi memang banyak perusahaan yang memang membutuhkan bidang pekerjaan ini gitu loh. Nah, sampai waktu itu, perusahaan tempat saya bekerja bubar, Pak. Nah, jadi bubar, kebetulan saya sudah menikah, bingung nih, Pak, ini penghasilan dari mana lagi nih? Akhirnya saya coba lamar sana sini, nggak ada yang belum belum berjodoh, sampai ketemu sama kakak kelas saya. Kakak kelas saya itu, Mas Denny Darko, kalau Pak Sutoyo tahu? Sering dengar. Mas Denny Darko ini kebetulan beliau ini magician, beliau juga, yang jadi, guru dari istrinya yaitu Vina. Vina yang dulu ikut, Indonesia Mencari Bakat waktu di Trans TV. Iya, Nah, iya, waktu iya. itu saya ketemu lagi sama beliau, beliau ngajak saya untuk gabung. Jadi, ya timnya mereka lah. Saya gabung di tim mereka di 2013 gitu. Awalnya cuma hanya bikin sketsa-sketsa aja, Pak. Sketsa storyboard. Jadi misalkan, Mas Denny sama Vina itu mau perform, saya yang bikin sketsanya, Pak. Oke, Saya yang oke. konsep, gambarnya apa, eee, saya yang menerjemahkan apa yang klien mau, itu yang saya terjemahkan. Begitu sudah approve, sudah ACC, saya serahkan ke mereka. Nah, karena Oke. waktu itu kan, lukis pasir lagi naik, Pak. Waktu itu kan di TV, Trans TV itu, Pak. Iya, iya, iya. Hampir Jadi seolah-olah tiap se-Indonesia minggu. tahu ada ya, jadi orang se-Indonesia jadi tahu ada namanya lukis pasir. Nah, waktu itu permintaannya ampe kewalahan, Pak. Oke. Jadi seminggu itu ada sekitar 3 4 kali permintaan perform, Pak. Wow, wow, wow. Seminggu itu, Pak. Di Wah, TV itu? antri. Nah, jadi, waktu itu Darkos, corporate banyak, Pak, Oke, oke. acara corporate. Mhm. Heeh, jadi kebetulan Darko sama Vina jadi overload, nggak kewalahan, banyak kerjaannya ditolak-tolakin, akhirnya kepikir untuk, ya udah deh, cobain Abe belajar lukis pasir. Nah, itulah awalnya Pak 2013 saya disuruh untuk latihan tiap hari gambar di atas meja pasir, Pak. Di situ Pak 2013 awalnya, Wow, gitu. wow. Oke. Nggak sengaja lebih tepat, Pak. Jadi lebih tepat jalan jalan Tuhan sih, Pak. Jalan Tuhan. Banyak yang sukses karena ketidaksengajaan. Iya, betul, Pak. Ya. Saya itu. Kenapa harus perusahaannya bubar dulu, Pak? Nah, kalau perusahaannya nggak bubar, mungkin saya nggak jadi pelukis pasir, Pak. Nah, itu. Oke, Mas Abe, saya mulai ya pertanyaan saya ya. Iya iya, Pak. Di suatu event Anda menulis they are singing and I'm the one who visualizing their song into sand art. Nah, sebelum melukis itu apakah Anda sudah mendengar lagu-lagunya? Apakah itu spontan? Silakan Mas Ari. Oke, ini ada 2 versi, Pak. Yang pertama, saya pernah spontan, yang kedua saya juga pernah by script. By script itu saya dengerin dulu lagunya, Pak, dengerin dulu lagunya, terus saya coba coret-coret aja, Pak, coret-coret di sketsa. Karena sebenarnya yang saya takutkan adalah durasi, Pak. Nah, biasanya kan kalau durasi lagu tuh sekitar 3 menit, 3, 4 menit lah, ya kan. Nah, sementara, menyanyi jauh lebih cepat daripada menggambar. Nah, jadi saya hanya memvisualisasikan perwakilan dari, setiap liriknya gitu loh. Jadi
Misalkan ada sekitar 3 menit, 4 menit lagu, saya cuma hanya menggambar 4 adegan. Udah, jadi saya simplify karena saya nggak pakai latihan, spontan. Itu Pak, itu yang pertama. Nah yang kedua, kalau by script itu lebih enak Pak, jadi saya punya waktu, saya coret-coret dulu, dan biasanya jauh lebih bagus. Biasanya seperti itu Pak. Tapi pasti pernah spontan Pak, gitu. Kalau yang pakai skrip, berapa story yang digambarin, Mas? Biasanya kalau pakai script itu bisa lebih panjang, karena, lebih panjang dan lebih detail. Kenapa? Karena saya punya waktu untuk, explore. Dari lirik saya dengar dulu, terus ini visualnya cocok apa ya, saya ulang, saya gambar, saya coret, saya ulang, saya gambar, saya coret. Wah, sampai ketemu gambar yang cukup detail. Nah, itu biasanya lebih panjang. Secara gambar lebih detail dan lebih panjang. Tapi waktu juga lebih pas dengan lagunya. Gitu. Bedanya lebih di situ aja, Pak. Kalau waktu spontan saya ketakutan akan takut lagunya selesai, saya belum selesai gambar, Pak. Nah, Itu itu yang saya pengen itu yang ditakutkan sebenarnya. tanyakan. Kalau spontan itu bagaimana Ya, menjaga ketakutan itu, menjaga kan itu kita waktu melukis kan kita harus menjaga hati supaya tenang gitu. Tapi kalau spontan itu kan dikejar waktu itu. iya iya, Mhm. pasti pasti, Pak. Tapi memang, sebenarnya, saya itu kan memang diminta kalau spontan, saya ambil gambar amannya aja, Pak. Misalkan ini, saya belum pernah let's say saya belum pernah dengar lagunya. Let's say seperti itu, saya belum pernah, ini lagu ending-nya gimana ya? Saya kan nggak tahu, Pak, saya nggak tahu. Biasanya untuk saya ngakalin nih, Pak, itu kalau misalkan lagunya tema cinta, saya akan kasih gambar hati. Gambar hati sebagai penutup, udah, terus saya kasih kayak ornamen bunga, sinar-sinar, cahaya, terus ada orang gambar pegangan tangan. Nah, kalau lagunya belum selesai juga, saya akan tulis judulnya, Pak. Judulnya pelan-pelan, saya tulis satu-satu, tulis gitu loh. Wow, 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 wow. Buat ngakalin namanya, Pak, ngakalin gitu loh. Iya, itu cuma seniman yang bisa itu. Iya, Pak, saya pernah gini, Pak, di TV, Pak, Nah, waktu itu acara dangdut. hmm, Nah, waktu itu saya nggak latihan tuh, Pak, maksudnya dalam artian saya nggak ada latihan bersama penyanyinya, oke, oke. gitu. Hmm. Saya cuma tahu judul lagunya, terus, ya udah base waktu itu kalau nggak salah, secangkir, apa, merah, lagu merah, itu, Saya secangkir pernah, madu merah. Nah itu, jadi ya saya lagu pernah, secangkir madu merah kalau nggak salah. Nah jadi saya cari lagu dangdut tuh Pak, lagu dangdut. Nah saya cari di YouTube, dengan durasi lagu yang sama, let's say itu 3 menit, saya sketsa dulu, saya ulang, sampai saya udah hafal deh Pak. Oh ini gambar lirik ketika lagu ini, saya gambarnya ini, begitu, sampai udah hafal. Nah, ketika live kan lagi lebih panjang, Pak. Live lebih panjang. Dia pakai pakai menyapa penonton dulu gitu kan, saya gambar apa, Pak? Nah, jadi akhirnya ya itu seperti saya bilang tadi. Jadi ini, wah, ini lagunya bentar lagi mau kelar. Ya udah saya mulai tuh gambar hati gitu, gambar orang pegangan tangan gitu. Jadi kalaupun tiba-tiba si penyanyinya udah selesai, gambarnya ini udah aman, gitu, Pak. wow, wow. Latihan, latihan di, Bisa berhenti kapanpun. latihan di kekhawatirannya ini yang sulit ya, Mas. Iya iya, Pak. Itu harus dijalanin, Pak, harus dijalan karena memang deg-degannya beda, Pak. Mhm, mhm. Deg-degannya beda kan kalau penyanyi kan, ketakutannya adalah suara terbaiknya nggak keluar, itu ketakutan penyanyi. Belum lagi kalau mic-nya, echo atau nggak nyala atau earpiece-nya nggak kedengeran.
Wah, atau tiba-tiba musiknya mati. Nah, itu ketakutan musisi, penyanyi. Tapi kalau saya, ketakutan saya biasanya di kamera, Pak. Jadi, ini pernah suatu kejadian, Pak. Jadi, ini mungkin agak melenceng sedikit, tapi intinya bagaimana saya mengatasi ketakutan dan kecemasan. Jadi kalau itu dari, pihak TV, itu biasanya kamera dari mereka, Pak. Nah, kan kamera tuh portajip dari atas, saya cuma nyiapin meja, kameranya menghadap meja pasir, udah. Jadi kalau mati, itu bukan saya yang nanggung, Pak. Jadi yang saya perlu cemaskan adalah, eee, ketika lagunya kelar, saya kelar. Udah, fokus saya cuma itu, gitu. Gitu, Pak. Wow. Nah, pernah meleset nggak, Mas? Pernah meleset nggak? Meleset meleset apanya, Pak? Gambarannya belum selesai atau nyanyiannya udah selesai duluan, tapi gambarannya belum selesai gitu? Eee, kalau untuk konteks menyanyi saya belum pernah, Pak. Tapi Oh, kalau belum. untuk, ada ceramah ceramah. Jadi waktu itu di TV One. Mhm. Di TV One itu ada semacam kayak tausiah gitu, Pak. Oh, Jadi oke. mengundang waktu itu bulan Ramadan, mengundang ustadz, ada yang jadi host, waktu itu Dokter Lula Kamal. Nah, waktu waktu itu, saya udah diingetin sama produsernya, "Mas Abe 2 menit lagi closing, 2 menit lagi closing." Ya udah, mungkin karena saya terlalu fokus gambar, saya terlalu asik, si host-nya udah assalamualaikum, Mbak, udah mau closing. Saya masih menggambar orangnya, belum kelar. Tapi ya sudah, karena itu kan, taping ya, TV kebetulan. Jadi, ya sudah saya selesaikan aja, toh kalau TV kan bisa ditutup sama credit title kan, Iya, iya, udah iya. siapa produsernya, siapa, Iya, udah iya. gitu. Jadi buat saya, wah gambar saya kan belum kelar, udah assalamualaikum gitu. Tapi ya sudah, nggak ada masalah sih, Pak. Keasikan, keasikan menggambar. Mas Abe, di Tibet ada tradisi Sen Mandala Painting. Saya yakin Anda juga pernah lihat. Ya, Sesuatu yang indah yang ya. akhirnya dihapus hanya untuk mengerti kehidupan yang tidak kekal. Nah, tanpa video kamera yang mengabadikan proses berkarya, apakah pernah merasa ketidakkekalan tersebut, Mas? Atau mungkin sewaktu berlatih? Karena ini kan the same object ya. Silakan. Oke, Pak. Jadi betul sekali, Pak. Saya memang konsep lukis pasir itu dia sesuai dengan konsep yang di Tibet tadi, Pak, bahwa, tidak ada yang abadi. Itu setuju, Pak. Jadi banyak orang, "Wah, terus gimana dong kalau gambar?" Ya pilihannya cuma 2, Pak. Saya abadikan, saya capture momen itu dengan video atau dengan foto. Udah, saya pernah bikin ini. Nah, kalau misalkan, saya mau buru-buru nih, mau buru-buru, saya nggak sempet rekam rekam pakai kamera dan video, nggak sempet. Ya udah saya pakai handphone aja, Pak. Pakai handphone, udah jadi gambarnya udah bagus nih, saya foto berbagai angle, cekrek 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 cekrek, tampak atas, udah selesai, hapus. Saya siap, ibarat berpisah berpisah dengan gambar itu gitu loh. Walaupun gambarnya, wah ini bagus banget ini, sayang banget kalau nggak dihapus, tapi gimana, pekerjaan lain udah mau masuk, Pak, Wow, gitu. Jadi kan mau nggak mau, gambar yang sudah saya bikin, walaupun sebagus apapun gambarnya, mau wajah orang, mau let's say gambar logo atau gambar bentuk apapun, itu udah keren banget nih, mau nggak mau saya harus hapus, Pak. Tapi ya wow, itu, saya harus pastikan, gambar yang saya bikin itu tuh buat saya posting di mana. Kalau memang keperluannya, buat video, ya udah saya harus saya mhm, rekam wow, rekam. Kalau misalkan ternyata nih, ada saudara atau siapa yang minta, "Aku mau dong digambarin tulisan, tulisan ucapan ulang tahun," gitu loh, "buat temenku." Ya udah, aku cepat bikin, kalau memang bagus banget dan saya suka, saya fotoin, Mbak. Saya fotoin, cekrek cekrek cekrek, saya kirim ke dia, gitu. Jadi memang
berpisah dengan pasir yang bagus itu tuh memang sering Mbak saya alamin Mbak. Jadi waduh ini kok sayang ya, cuma kan kita harus siap dengan konsekuensi bahwa ya inilah dia media pasir. Kalau pasir itu eh, memang nggak bisa dipertahankan terus-menerus kecuali dia mintanya untuk jadi gift. Kalau jadi gift itu ada dua Pak. Kalau nggak kita tawarkan pakai kayak glitter painting Pak. Nah ini pakai kanvas, terus dicat hitam, terus ini dikasih lem, habis dikasih lem, dikasih serbuk glitter Pak, yang glossy-glossy gitu Pak. Nah ini bisa dibawa pulang. Nah paling saya tawarkan itu. Tapi kalau untuk lukis pasir saya pernah juga untuk ngasih gift untuk perusahaan, biasanya untuk bos nih, untuk perusahaan farewell bosnya atau awarding itu biasanya gambar terakhir yang sudah bagus, yang udah jadi itu saya foto Pak. Tampak atas itu pakai kamera HD, pakai high res, foto, saya print gede. Nah itu print gede saya figurain. Nah itulah yang jadi gift. Itu mereka dapat juga fisik di figuranya plus video proses. Video Oke. prosesnya itu bisa biasa kan sekarang sosial media ya orang apa-apa upload di sosial media kayak gitu. Wow. Itu paling Pak. Awal-awalnya merasa bagaimana gitu nggak? Nyesel atau Oh iya sedih? Pak, kalau Ya. Kak sedih iya Pak, pasti iya Pak. Cuma kan kita belajar Pak, daripada merepotkan diri sendiri, oke gambar ini bagus sekarang bagus, tapi nanti beberapa tahun lagi gambar yang saya pikir bagus, itu ternyata biasa aja, Pak. Nah, itu yang saya pelajari dulu karena kan ya kita kan Oke. bertumbuh, Pak, ya, maksudnya Ya, ya. belajar belajar. Dulu saya merasa, gambar orang itu udah keren banget, Pak. Wah, udah keren banget 2014, 2015, wih keren banget ya, waktu itu. Sekarang kalau saya lihat lagi, ini kok gambarnya cupu banget ya. Gambarnya keren ya gitu. Tapi ya balik lagi Pak, ini kan seni ya Pak ya. Ini Iya, kan iya. art ya. Jadi kalau art itu memang dinikmati pada saat itu dan orang yang nggak bisa menggambar pasir pun sebenarnya ya appreciate Pak, apapun itu tetap appreciate karena mereka ya belum tentu bisa kan melakukan hal yang sama gitu. Gitu Dan Pak. ya dan latihan ya kita ngomong latihan hati ini apakah juga terrefleksi di kehidupan juga seperti perpisahan oh ya kita anggap sebagai hal biasa begitu. Oh iya Pak, jadi saya punya prinsip, people come and go Pak. Jadi nggak tahu ya apa karena mungkin karena saya biasa menambah teman baru, Pak. Nah, gitu, Pak. Saya itu dulu, pernah ikut sebuah bisnis, saya disuruh untuk prospecting. Nah, prospecting kan berarti kan menambah daftar nama, Pak. Nah, jadi saya baca buku, gimana sih berhubungan sama orang, gimana sih kenalan sama orang. Ternyata tuh menyenangkan, Pak, ketemu orang baru, walaupun belum tentu baik gitu kan ya, tapi saya ketemu orang baru, saya belajar lagi hal baru. Saya belajar lagi dari orang ini gitu loh. Nah, sesuatu yang baru. Akhirnya apa? Membuat saya biasa, kalaupun ada teman-teman saya yang lama nggak bersama saya lagi, ya it's okay. Saya masih ada teman-teman yang lain yang saya bisa tukar pikiran, bisa sharing. Saya nggak ada masalah dengan ya itu karena saya cuma mikir people come and go gitu loh. Sama kayak saya pun misalkan begini Pak, kan sering tuh kalau ada yang ngontek saya tiba-tiba udah lama gitu, "Apa kabar Be?" Gitu misalkan. Wah ini pasti ada maunya nih, ini pasti ada maunya. Itu saya paham Pak, karena ya orang orang itu menghubungi kita pasti karena ada perlunya Pak, pasti. Nggak maksudnya kecuali itu teman lama ya, kecuali mau teman karib, sahabat banget, pengen main gitu, "Yuk main yuk, ngumpul," itu lain Pak. Tapi kalau
temen yang hanya temen aja, kayak temen kampus gitu, tiba-tiba nah kayak Anton tiba-tiba ngontek saya pasti ada perlunya nih. Misalkan nanya apa gitu, saya pun ngontek Anton juga sama, Pak. "Ton, kalau mau pameran gimana, Ton?" Karena kan beliau udah sering pameran ya, kalau pameran di galeri gitu, beliau pengalaman gitu loh. Network untuk seniman-senimannya lebih luas daripada saya. Makanya saya kontak, "Ton, apa kabar, Ton?" Gitu, "Eh, ini pameran gimana, Ton?" Ya, jadi memang saya paham nggak kalau soal berpisah, apa, melep berpisah dari suatu hal untuk mendapatkan yang baru itu saya udah biasa, Pak. Wow, wow. Ini kan latihan hati ini, Mas. Iya, betul betul. Jadi saya switch-nya cepat, Pak. Jadi saya nggak kalau orang disebutnya, kalau anak sekarang tuh saya nggak bucin, Pak. Oh, Saya adaptable. orangnya cepat move on gitu loh. Oh ya, cepat Jadi, move on. ah, jadi kayak, kalau misal dalam dalam kisah asmara di masa lalu, saya begitu putus, saya nggak mau lama-lama bersedih gitu, saya cari Ya. yang lain, teman lagi yang lain gitu, gitu. Oke. Jadi curhat. Mas, ketakutan klien Jadi selalu malu. oh, nggak apa-apa. Anggap aja nggak ada penonton. Enggak, Pak, ini kan banyak yang nonton, Pak. Anggap aja kita butiran butiran pasir yang kecil. Beneran pasir. Iya iya. Oke. Mas Anda menulis ketakutan klien selalu berputar di pertanyaan wajahnya mirip atau enggak ya? Jawaban gua selalu menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Wow, ini suatu kepasrahan yang ditentukan dalam beberapa detik saja. Perlu berapa tahun untuk menentukan dan mencapai detik-detik ini, Mas? Detik-detik Anda yakin mampu. Sebenarnya itu proses, Pak. Proses, karena gini, Pak, saya di agama saya itu masih saya Islam, Pak, saya Islam, jadi saya, masih ada, eee, anggapan bahwa menggambar makhluk hidup, manusia, binatang, itu, eee eee, dosa, Pak, dosa. Kenapa dosa? Karena di masa lalu itu disebutnya adalah itu gambar adalah sebagai bentuk, sesembahan. Nah, saya sebagai profesinya pelukis pasir yang tentunya akan ada diminta melukis wajah, eee, agak agak bingung ini gimana ya, saya punya skill menggambar bukan dengan pulpen lagi tapi dengan pasir, tapi saya harus berhadapan dengan dosa. Kenapa dosa? Nah, kan saya nanya lagi nih, kenapa dosa? Ya ternyata di masa lalu, gambar itu tuh dijadikan sesembahan. Oh, itu masa lalu, tapi kan tergantung lagi, kita bikin ini buat apa sekarang? Buat orang seneng. Kalau orang seneng, berarti, pahala dong, bukan dosa dong. Nggak ada masalah dong harusnya. Nah, memang Pak pada masa lalu, sebenarnya sampai sekarang sih Pak, sampai sekarang tuh saya masih punya ketakutan ini gambar mirip atau enggak. Masih sampai sekarang Pak. Karena memang, gimana ya nyebutnya ya, eee semua dengan izin Tuhan. Nah, saya menyebutnya semua dengan izin Tuhan. Saya menyebutnya dengan izin Allah. Kenapa? Kalau Allah mengizinkan saya gambarnya mirip, jadilah mirip. Kalau gambarnya nggak mirip, berarti ya ada sesuatu di hati saya yang mengganggu, eee, saya kepikiran sesuatu sehingga gambar itu nggak mirip, Pak. Saya nggak connect dengan wajah itu gitu loh. Nah, ini pernah kejadian soalnya, Pak, waktu itu ulang tahunnya Mas Helmi Yahya. Nah, jadi, istrinya mau mau bikin surprise buat Mas Helmi. Nah, beliau udah bayar nih, udah bayar saya loh, Pak. Udah bayar, terus, besok misalkan besok mau dikasih video pasirnya. Nah, sehari sebelumnya saya
ajak jalan anak, ajak jalan istri, pakai mobil kemana kemana kemana. Udah nih saya nyampe rumah jam 7 jam 8, mandi, makan. Nah, saya baru mulai menggambar beliau itu jam 9 malam. Saya gambar, Pak, nggak mirip, Pak. Percobaan pertama nggak mirip. Saya cek, ini kok mukanya ketuaan ya, gitu. Udah, saya hapus, coba lagi bikin. Wah, gambarnya ini kok kegendutan, Pak. Kok kayak ada agak bulat gitu. Nah, coba lagi ketiga, Pak. Nah, yang ketiga ini, mukanya keriput, Pak, agak-agak ketuaan gitu. Wah, ini gimana ini, gue bilang. Terus saya cek, ini kayaknya kenapa ya, gue bilang. Ini fotonya udah satu, terus ternyata saya kecapean, Pak. Saya udah seharian jalan, jadi tenaga sisa, Pak. Tenaga sisa itu yang juga, ya itu yang saya bilang, ya kalau nggak mirip ya wajar. Itu ketenaga saya harusnya kan untuk menggambar wajah itu effort-nya luar biasa, Pak. Saya harus atur mood saya happy dulu, tenang dulu, suasana nggak ada gangguan, tiba-tiba ada anak gitu kan ya, lari-lari gitu, nyenggol meja. Wah, itu saya bisa marah tuh, Pak. Jadi kalau biasanya saya menggambar wajah khususnya, itu biasanya saya minta istri saya untuk, "Coba kunciin anak-anak di kamar dulu, jangan kemana-mana," gitu. Karena begitu saya lagi gambar tiba-tiba, di tengah jalan ya, Pak, udah bagus sampai sini, Pak, udah sampai mulut bagus gitu, tiba-tiba anak datang nepok meja, geser, Pak. Itu kan ngulang lagi, Pak, ngulang dari awal, Pak. Aduh, ngulang itu belum tentu mirip, Pak, belum tentu mirip. Nah, akhirnya saya istirahat, saya baru mulai gambar besok pagi, habis subuh, fresh, habis sarapan, baru mirip, Pak, gitu. Jadi, makanya kalau terutama banyak yang bilang, "Oh, gambar lu kurang mirip," ya karena saya nggak mengklaim diri saya adalah yang paling jago, Pak. Oke, Saya nggak oke. mau mengklaim saya paling, "Oh, I'm the best scene animator," saya nggak mau klaim itu karena, apa ya, ya ini suatu bidang yang sulit, Pak, sebenarnya. Menggambar wajah itu sulit, ya, Mhm, menggambar wajah aja di pensil, di kertas, itu sulit, Pak. mhm. Mirip, sama mirip ya, khususnya mirip. Apalagi ini di pasir. Iya, iya, iya. Iya. Jadi, ya gimana ya, maksudnya, agak-agak dilema juga. Saya sebenarnya menghindari gambar wajah, tapi permintaan gambar wajah tinggi, Pak. Iya, ada duitnya, Pak. Masalahnya ada duitnya, gitu. Kalau nggak ada duitnya saya juga nggak mau, Pak. Nggak mau saya, Pak. Iya, Apa itu? iya, money talks lah, nggak bohong, Pak. Money talks. Itu Jadi bisa karena ada duitnya. Nah, gitu. Jadi, oh saya tahu saya akan dapat duit, saya harus bagus nih gimana caranya gitu. Nah, jadi mikirnya jadi solusi kan. iya, iya, Pikirnya iya. solusi jadinya, Pak. Gimana caranya gambarnya bisa mirip. Nah, berarti, istirahatnya cukup, makannya bener, jangan diet-dietan gitu kan ya. Kalau perlu keluarga diungsiin dulu, wah dibikin mood enak dulu aja, Pak. Nah, kalau ternyata hasilnya nggak juga bagus, ya itu makanya kalimatnya muncul, Pak. Ya kalau bagus itu Tuhan, Allah sudah mengizinkan gitu loh. Kalau nggak bagus, ya itu salah saya, ya begitu, Pak. Ya saya udah berusaha kan, itu lebih ke pasrah. Kun Kan tapi fayakun ya? intinya kita usaha dulu. Ya begitu, Pak. Kalau Allah udah mengizinkan, let's say, saya udah dibayar, terus ternyata naudzubillah min dzalik, saya sakit, sakit aja gitu, atau entah kenapa matanya kelilipan apa gitu, atau pusing, pusing aja deh. Saya tiba-tiba masuk angin. Wah, Pak, keganggu, Pak. Nggak bisa gambar, Pak. Udah pusing, aduh. Gimana ini? Besok udah harus disetor kerjaannya. Wah, itu momok, Pak. Momok. Wow, wow. Momok itu, Pak. Itu makanya saya bilang, itu saya serahkan sama Allah karena ya walau bagaimanapun Allah yang menciptakan kita, Tuhan yang menciptakan kita, dan semestinya kita beribadah dan menyembah beliau, menyembahnya gitu loh. Maksudnya, ya kita berserah diri aja udah. Kalau memang ini rezeki kita, ya tolong dilancarkan gitu loh. Gitu aja sih, Pak. Jadi lebih ke pasrahannya lebih ke situ, Pak. Mas,
selama ini yang kita lihat kan Ya, lukisan-lukisan realis, Mas. Apakah pernah melukis abstrak ya. di pasir? Silakan. Kebetulan beda aliran, Pak. Saya belum pernah gambar abstrak, Pak, belum pernah. Karena sebenarnya pasir aja udah abstrak, Pak. Orang orang tuh saya menggambar figur orang itu, figur orang itu belum tentu orang nebak loh. Orang belum tentu nebak saya gambar orang. Itu dengan saya udah pakai pasir nih. Setelah jadi semua, oh itu gambar orang. Nah, itu jadi sebenarnya, kalau abstrak mungkin kalau saya bisa bilang itu ketika live performance kali, Pak, ya. Jadi gambarnya cepet, Pak. Jadi, kalau yang Bapak lihat di Instagram saya, itu rata-rata, pengerjaannya berjam-jam, Pak. Berjam-jam dalam artian saya gambar mungkin 1 jam, 2 jam, 3 jam lah kalau gambar wajah tuh bisa 2 jam. Nah, tapi kan kalau live performance gitu, Pak, itu, cuma dikasih waktu 10 sampai 15 menit, Pak. Wah, itu kan harus cepet, Pak, yang diceritain juga banyak, gitu loh. Nah, jadi banyak tuh, gambar-gambar yang abstrak kali. Itu gambar pagar atau gambar gedung apa gambar apa, ya udah cepet aja gitu, gitu. Yang penting orang tahu, "Oh, itu maksudnya gambar gedung ya," gitu. Gambar orang salaman, Pak, itu jempolnya nggak kelihatan. Itu gambar salaman atau gambar apa ya, ya udah pokoknya ginilah ada jempolnya gitu loh. Nah, itu juga abstraknya mungkin di situ kali, Pak, ya. Oke. Mas Abe menulis, "The greatest pleasure in life is doing what people say you cannot do." Wow. The greatest pleasure in life is doing what people say you cannot do. Ini challenge. Ada pengalaman pribadi apa, Mas, dalam kalimat Yes. ini? Silakan. Banyak, Pak, banyak. Tapi khususnya ini lebih ke gambar wajah, Pak. Nah, jadi, saya itu dulu di awal awal mulai lukis pasir, itu kan kebetulan kakak kelas saya Denny Darko sama Vina itu kan sama-sama di ITB, Pak, seni rupa ITB. Nah, jadi waktu awal-awal saya melukis pasir, saya setiap bikin sesuatu, saya nggak pernah upload di sosial media, Pak. Saya nggak pernah upload. Saya malu, malu. Kenapa? Karena jangan lupa, Pak, di seni rupa ITB itu adalah, kumpulan best of the best, kalau saya bilang ya, best of the best semua orang yang jago gambar ngumpul di ITB. Jadi, eee, angkatan saya 99 itu yang diterima cuma 100, kalau nggak salah, 180 kursi, tapi yang mendaftar itu 5.000 orang, Pak. Se-Indonesia, betul, se-Indonesia 5.000 orang. Berarti itu kan terkumpul di 180 kursi itu adalah the best of the best ya kan. Ini orang yang jago gambar, jago konsep, pinter dan segala macam ngumpul. Itu angkatan saya doang, Pak. Berarti kan angkatan atas masih banyak lagi kan. Nah, jadi itu yang membuat saya sebenarnya agak, minder, Pak. Saya jujur aja gambar saya nggak bagus, Pak. Gambar saya nggak begitu dibanding Anton ya, mungkin Anton lebih bagus. Nah, Anton lebih bagus. Nah, jadi, makanya waktu itu si, guru saya, Mas Dedi Darko bilang, "Hey, Abe, lu jangan lupa bahwa, kita itu adalah pelukis pasir di Indonesia, dan itu bisa dihitung dengan jari. Ada Darko, Tina, saya." Waktu itu, waktu 2014, itu kayaknya baru kita tahu cuma bertiga doang nih, gitu loh. Lah kalau lu malu upload karya lu, terus siapa yang mau lihat karya lu, gitu loh. Nggak ada yang tahu kalau lu tuh pelukis pasir. Terus saya bilang, "Kan gambar gua jelek, gambar gua nggak bagus," gitu loh.
Yang bilang itu lu takut sama siapa, lu takut sama teman-teman lu ngetawain lu, terus angkatan senior yang ini yang jago gambar ngetawain. Bilang aja sama mereka, "Coba lu gambar pasir sendiri," gitu, "lu cobain situ." Pasti mereka nggak bisa gitu loh. Nah, good news-nya adalah lu itu bisa. Jadi memang waktu itu saya di-encourage sama Mas Dini Darko kebetulan, akhirnya saya pede. Udah saya pede aja, Pak. Mau gambar orangnya yang nggak mirip, diketawain, Pak. Ampun, Pak, diketawain nggak. Itu waduh gimana ya, saya sedih, Pak, bener saya sempat sedih, saya sempat down, waktu itu sempat down. Saya penyuka, basket, Pak, olahraga bola basket, saya suka basket. Waktu itu saya coba gambar ini ada pemain basket namanya LeBron James. Nah, LeBron James waktu itu saya gambar, wah saya pikir udah mirip banget, Pak, udah mirip banget. Wah saya pikir udah mirip banget gitu loh. Wah itu di kolom komentar itu diketawain semua, Pak. "Wah ini siapa ya, Lee Budimansyah ya?" Gitu. Waduh, "Wah ini si ini ya." Waduh, Pak. Saya kayak, aduh kan, saya upload karya diketawain kan gitu loh. Nah, udah itu baru satu, Pak, ada lagi yang berikutnya, waktu itu, Mas Rano Karno. Mas Rano Karno itu mau ulang tahun. Nah, jadi waktu itu mendadak nih sifatnya, jadi 2 hari apa sehari kalau nggak salah deh, mendadak, Mas Dedi nyuruh saya untuk gambar Rano Karno dari kecil sampai gede, sampai dia jadi gubernur apa bupati gitu. Nah, itu kan ada transisi ya, ada transisi dia gambarnya wajahnya kecil, remaja, terus dia jadi sidul anak 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 Betawi gitu kan. Nah, itu kan beda-beda, Pak. Belum lagi referensinya terbatas. Berarti kan saya gambar semampu saya, Pak. Nah, udah nih, udah saya gambar udah keren, buat saya udah keren nih. Saya keren terus sampai udah jadi nih. Ada yang ngomong, Pak, "Ini mah bukan Rano Karno, ini mah Andi Malaranggeng," katanya. Ini kan sama-sama kumisan, Pak. Iya, iya, iya. Sama-sama kumis tebel, Pak. Wah, itu sedih banget, Pak. Aduh, itu saya jiper, ya ampun. Gini amat, itu saya benar-benar down loh, Pak. Saya benar-benar down. Oh, Saya down, oh. benar-benar. Ya akhirnya karena ya kan gimana ya, Pak, saya udah pikir saya udah itu kan capek gambar, Pak. Udah hampir berapa jam, di ending-nya dibilang begitu, kan saya harapannya, "Wah, keren ya," gitu. Ini enggak, Pak. Ini mah bukan Rano Karno, ini mah Andi waduh, saya itu beneran, Pak, Aduh, saya jiper, bener-bener saya malu. Mas wow. Mas Denny Darko, Bapak aja ketawa, Pak, saya pun malu, Pak. Waduh, malu saya, Pak. Terus akhirnya saya kembali di dimotivasi sama Mas Denny Darko, ingat loh, gambarnya bagus, lu besok akan ketemu langsung sama Rano Karnonya loh." Nah, gitu. Lu akan salaman sama dia, lu akan foto sama dia, dan dia akan bilang terima kasih sama lu. Jadi, ya secara nggak langsungnya di NLP-in sama Mas Denny sih sebenarnya. Jadi alam bawah sadar saya dinaikin lagi, Pak. Pinter, saya thank you sama beliau karena waktu itu kalau beliau nggak semangatin saya nggak akan nerusin, Pak. Nah, udah saya bikin lagi, Pak. Ngulang lagi dari awal, saya ulang. Saya ulang dari awal. Udah, ya sekarang saya bikin ternyata masih nggak mirip, ya sudah lah ya, karena waktunya udah nggak ada. Saya sudah harus berangkat, saya sudah harus, ketemu beliau gitu loh. Ya udah, ending-nya sih semua orang tepuk tangan, Pak. Akhirnya tetap foto-foto bareng Rano Karno. Rano Karno nggak bilang, "Itu bukan saya ya," nggak gitu, Pak. Tapi lebih ke kaget, "Gila dengan pasir bisa ngebentuk wajah saya," gitu. Lebih ke situ. Ya itu kan jadinya senang saya, Pak. Iya, 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 iya. Saya senang. Nah, itu yang membuat itu the greatest in life ya, lu nggak bisa gambar orang. Iya memang saya nggak bisa, tapi saya jadi di-challenge, Pak. Masa sih saya nggak bisa gambar orang? Nah, tuh, jadi kan saya mikir, masa sih? Masa sih nggak bisa gitu loh. Menggambar di pensil, semua orang bisa, kalau belajar.
Tapi kalau dia nggak belajar, ya gambarnya ya begitu-begitu aja. Nah, sampai akhirnya saya belajar latihan gambar orang, jadi ketemu, Pak. Jadi titiknya cuma di bidang T ini doang kan, mata, hidung, udah, kunciannya cuma di situ. Begitu udah kena, atribut rambut dan segala macam aman. Itu kira-kira, Pak. Wow, wow. Ya tetap tetap tetap, saya semakin ya ada masanya sih, Ya, 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 saya sempat down itu sempat ada masanya, tapi ya kalau saya down terus saya nggak maju-maju, Pak. ya, ya, ya. Nggak, money doesn't talk. Motivasi bagus, ada duitnya, iya 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 iya. Iya, itu motivasi loh. Ya, ya, Apalagi ya. apalagi di zaman sekarang. Wah, lagi Covid gini susah kan, mau nggak mau apapun lah pokoknya yang bisa menghasilkan uang ya jadi bisa aja, Pak. Nggak ada yang nggak bisa itu. Keren nih si Pak Paul Medan ngomong, keren nih si abang bisa melepas, hilang ya nggak cari lagi, mantap. Prinsip bagus serahkan sama yang maha kuasa, motivasi bagus ada duitnya. Oke teman-teman, kalau ada yang mau bertanya silakan ditulis atau nanti buka speaker. Oke, pertanyaan saya selanjutnya. Percaya Langsung tanya. Langsung tanya. Percaya dan kepercayaan, dua kalimat yang Bapak atau Mas AB ulang terus-menerus dalam banyak tulisan. Percaya dan kepercayaan. Pengalaman apa di balik dua kata ini, Mas? Pengorbanan apa yang pernah Anda lakukan untuk mempertahankan dua kata ini? Silakan. Oke, kalau percaya itu saya sering mengulang karena, saya selalu diajarkan di masa lalu bahwa orang itu bisa hidup karena ada harapan, Pak. Karena dia percaya ada harapan. Saya masih ingat cerita cerita tentang, seekor tikus yang dicemplungin ke dalam sebuah ember berisi air, yang tertutup, besoknya dia mati. Karena dia gelap, dia berenang berenang berenang, dia berenang terus terus karena nggak ada apa-apa, nggak ada yang bisa dilihat, itu mati besoknya. Nah, tiba-tiba ada yang nyoba juga, di ember yang sama, tikus yang berbeda, itu dikasih semacam satu cahaya, titik sedikit aja gitu, ada cahaya masuk. Dia tetap berenang, dia tetap mati juga, Pak, tapi lebih lama. 2 apa 3 hari lebih lama, karena dia terus berenang karena dia melihat cahaya. Dia melihat cahaya, "Oh, ini nyampe nih nanti ini." Dia terus terus. Nah, kata kuncinya adalah percaya, Pak. Percaya bahwa yang sesuatu kita kerjakan itu pasti ada hasilnya. Jadi konsisten, saya percaya dengan konsisten pasti yang menghasilkan. Saya percaya dengan saya banyak memberi memberi, ilmu, sharing, itu pasti akan ada dampaknya ke saya juga. Karena saya pasti dengan mengajarkan apa yang saya tahu, itu pastinya akan bermanfaat buat orang lain juga, dan tentunya saya jadi belajar hal baru, Pak. Saya belajar mengajar, "Oh, ternyata sharing ini seperti ini toh, cara menulis yang tepat itu seperti ini toh." Banyak hal-hal baru yang kebetulan, Pak, jadi, good news-nya adalah Pak Sutoyo ketemu sama manajer saya, kontak-kontakan langsung sama manajer saya. Nah, I should thank him karena sejak ada manajer saya ini, jadi banyak hal yang dibenahin sebenarnya, Pak. Jadi beliau gabung sama saya itu di bulan Agustus tahun lalu, Agustus tahun lalu waktu itu saya lagi kerepotan banget, saya ngurus kontrak, saya nego harga, saya juga yang ngerjain, storyboard, wah capek, Pak, pusing, Pak. Kerjaan banyak, tapi saya pusing sendiri, Pak. Nah, akhirnya saya minta Jerry sebagai manajer saya untuk handle hal-hal seperti ini, nego harga, usul kontrak, nanti kalau ada revisi, itu ya sama Jerry ini. Saya hanya fokus berkarya. Nah, jadi pun dia bilang bahwa, kalau untuk sosial media Instagram saya itu kalau hanya taruh atau upload
gambar pasir, terus performance itu bagus, tapi nggak ada manfaat buat orang, Pak. Maksudnya orang nggak merasa ada manfaatnya gitu loh. Orang cuma, "Oh ya ini keren, gambar pasir lo keren, Be," udah that's it gitu. Tapi udah gitu, nggak ada manfaatnya. Nah, jadi akhirnya dia punya rumusan, "Lu coba berbagi." Berbagi apa? Lu berbagi ilmu lukis pasir yang sudah lu pelajari selama ini, lu bagi. Percayalah kata kuncinya bahwa apapun yang lu bagi, itu sesuatu itu akan balik lagi ke lu lebih besar. Itu yang saya juga pelajari, Pak. Jadi memang saya bisa jadi memotivasi orang, menginspirasi orang. Akhirnya beberapa saya perhatikan banyak yang nge-DM saya, Pak. Nge-DM bilang, "Thank you banget sudah menginspirasi." Saya menulis apa waktu itu ya, saya menulis kata motivasi pakai pasir. Saya upload di hari Senin. Itu kan hari Senin kan hari yang berat ya, Pak, ya. Orang-orang macet-macetan, pergi ke kantor, saya upload, terus semuanya saya thank you, "Wah keren banget, thank you, gue jadi semangat lagi," gitu. Jadi ada yang nge-DM saya, "Thank you Bang ya, udah ngasih motivasi walaupun dalam bentuk tulisan aja," gitu loh. Itu kan jadi saya senang, Pak, wah ini berarti apa yang saya lakukan udah bener gitu loh. Terus ada lagi saya sering berbagi, sempat juga saya ada namanya bincang sahabat. Nah, bincang sahabat ini saya mengundang, narasumber yang berbeda. Jadi orang-orang ini melihat saya ini bukan hanya pelukis pasir, Pak, tapi juga bisa mendatangkan network saya kan pasti beda-beda, Pak, ya. Saya punya teman pengusaha, teman juga seniman lain. Nah, itu saya ngobrol sama mereka. Gimana sih proses awalnya? Nah, itu juga bermanfaat ternyata sama teman-teman saya. Mereka juga say, thank you ya, lu memberi manfaat banget nih, ini keren banget nih konsepnya." Jadi, wah, ya benar, berarti saya percaya bahwa sesuatu yang saya bagi itu akan bermanfaat dan ujungnya ke saya juga jadinya lebih banyak. Oh, iya juga, saya juga senang jadinya, Kak, Pak. Teruskan, tetap, keep up the good work karena yang lu kerjakan sudah benar. Ya, lu banyak berbagi, jadi bukan melulu hanya lukis pasir ya, Pak, ya. Itu sesuatu yang memang sudah harus saya lakukan, tapi apa nih yang lain yang bisa bermanfaat buat orang lain. Nah, kalau soal kepercayaan, Pak, itu saya seringnya begini, Pak, saya cuma paham satu hal, ketika orang ngontek saya, malam-malam misalkan gitu, Pak, "Eh, Be, gue butuh nih, sorry mendadak, bos gue ulang tahun besok, bisa nggak lu bikinin lukis pasirnya?" Nah, itu kan suatu challenge, Pak. Orang melihat saya, "AB pasti bisa." Sebenarnya kejadiannya nggak hanya di lukis pasir, Pak, tapi saya kan juga, kebetulan graphic design, Pak. Ya kan saya sebelum lukis pasir kan memang bidangnya graphic design. Saya bikin sketsa, saya bikin desain, bikin bikin poster, kalender, apapun logo, kayak gitu-gitu saya bikin. Nah, jadi ketika ada yang tengah malam tiba-tiba mendadak bikin poster, sering, Pak, sering. "Eh, Bro, sorry banget ini mendadak, bisa nggak bikinin bikinin poster atau bikinin agenda?" Bahkan pernah gitu, Pak, agenda, Pak, agenda yang masih buku itu, Pak, agenda tahunan. Dia kayak udah mumet, dia nyoba bikin sendiri, Pak. Kebayang bikin sendiri, akhirnya dia stres, waktu udah makin mepet, nelfon saya, "Be, tolong banget dong please, gue mau dong tolong didesainkan agendanya." Dan saya bisa bilang, "Bisa, Pak." Itu dia seneng banget dan akhirnya itu puas, itu jadi kayak kayak ya klien tetap ya. Jadi kalau ada kerjaan-kerjaan tuh ke saya mulu gitu, "Bikin logo deh, bikin kalender." Itu kan nilai sebuah kepercayaan, Pak. Nah, itu saya pegang sampai sekarang. Jadi pernah, lebaran tahun lalu, saya itu bikin kayak, template template ucapan lukis pasir untuk Ramadan. Jadi video pasirnya itu sudah saya bikin dulu, ada 6 video kalau nggak salah deh, dengan gambar yang berbeda. Nah, yang membedakannya hanya tulisan. Misalkan gambar masjid, terus ada gambar Ka'bah, terus ada gambar unta gitu. Nah, cuma yang membedakannya cuma ada tulisan di belakangnya, "Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin dari
Bapak Sutoyo gitu, atau dari keluarga siapa gitu. Itu yang saya jual. Nah itu alhamdulillah Pak, rame Pak, rame yang pesen, rame banget. Jadi sampai, saya sudah close itu malam takbiran, saya close itu jam 12 siang. Besok udah malam ini udah takbiran, besok orang udah Idul Fitri. Saya siang udah close jam 12. Itu sampai jam 9 malam Pak takbiran, masih ngontek saya. Mas Abe, mohon maaf, saya baru lihat iklannya. Boleh nggak saya minta dibikinin satu? Tolong please gitu. Itu istri saya bilang, udah close, udah nggak ada, close. Saya bisa bilang enggak Pak. Tapi kan balik lagi orang ini gimana ya? Ya percaya Pak. Orang kepercayaan bahwa saya bisa deliver itu yang mahal Pak. Itu saya bilang enggak, ini ya gimana ya? Ada yang dikorbankan pasti Pak. Karena saya harusnya kumpul sama keluarga, ya kan, kumpul sama anak, sama istri di malam takbiran. Ini masih saya ngedit untuk lukis pasir orang gitu. Ya saya percaya bahwa ya orang datang ke saya itu pasti sudah ada yang ngatur, Pak. Ya Tuhan pasti ngatur itu, mempertemukan saya dengan Pak Sutoyo hari ini, dengan teman-teman di sini, dengan Bang Paul. Ini pasti Tuhan udah ngatur nih. Amin, amin, amin. Gitu. Oke, ini Itu kira Pak. Bang Paul ngomong apa ini? Wah, keren, tulisan motivasi dengan lukisan pasir bisa menjadi semacam art terapi. Kerjaannya mendadak, harganya juga harus harga mendadak. Bang Abe termasuk pemburu hantu juga, ada banner Ghostbuster. Wah, lihat aja lagi. Ya, memang kelihatan dari tadi. Wah, berarti ini Iya, saya suka Ghostbuster soalnya. Jadi saya suka Ghostbuster, saya suka mainan juga. Jadi koleksi. Kelihatan. Berarti ini anak tahun 80-an ini. Ketahuan. Oke. Teman-teman, Iya, okay. Masa 80-an nggak akan bisa tergantikan, Pak. Yes, it is true. The best era. Madu dan racun. Gombloh. Iya, Pak. Masa-masa itu. Cahaya lampu adalah salah satu efek yang dipakai dalam scene painting. Pernah nggak melukis tanpa cahaya lampu? Apakah masih ada estetikanya, Mas? Silakan. Kalau dalam konteks lukis pasir, saya pernah menggambar di atas karton hitam. Karton hitam, jadi kontras, Pak. Jadi kan sebenarnya gelap terang, Pak. Gelap terang. Nah, jadi kalau di pasir, cahaya itu adalah sebagai cahaya, sebagai gambar yang paling terangnya. Nah, semakin banyak pasirnya, itu gambarnya semakin gelap. Itu kalau pakai cahaya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan bidang tanpa cahaya di bawahnya, itu kita berarti menggunakan bidang yang lebih gelap. Berarti pasirnya lebih terang. Nah, itu tinggal di reverse aja, Pak. Cara mikir gambarnya di reverse aja gitu loh. Bisa, saya pernah, Pak. Saya pernah bikin buat waktu itu pakai tepung. Jadi ada klien dari Pizza Hut waktu itu minta dibikinin semacam ucapan Natal tapi pakai tepung. Bidang karton hitam gitu, saya kasih tepung putih, saya bentuk snowman-nya, ada pohon cemara. Nah, yang warna-warninya itu adalah bahan-bahan dari Pizza Hut. Gitu. Makanan-makanannya saya sebar-sebar. Jadi saya pernah, Pak. Pakai gula juga pernah, Pak. Pokoknya bentuk yang belum pernah saya coba itu pakai kopi. Itu belum pernah, Pak. Kopi belum pernah. Teksturnya beda.
Biji Belum. biji Belum. biji Tapi emas basically harusnya. sebenarnya ya mirip sih, mirip. Biji Hah? emas. Bisa, Pak, bisa. Oke. Nggak ada yang nggak bisa, Pak, nggak ada yang nggak bisa. Selama Yes. duitnya ada, bisa, Pak. Heeh. Oke. Nggak ada duitnya jadi bisa, Pak, ini. Wah, keren. Bukan cuma pasir. Oh, bukan cuma pasir medianya. Oke. Iya, kebetulan memang jadi kan yang berhubungan jadi kalau disebutnya adalah saya itu penguasa butiran. Nah, itu jadi saya bukan master lukis pasir, bukan, tapi saya menguasai butiran. Saya mengontrol butiran, saya geser ke kiri, saya geser ke kanan. Orang kan nggak ada yang mau mengurus butiran, Pak. Nah, ini kan saya udah mainnya tiap hari ya begini, Pak. Jadi saya serbuk ya gula, tepung, kopi, itu kan serbuk ya, Pak, ya. Nah, itu bisa, Pak. Bisa itu. Oke. Terima kasih Mas Abe. It's very great moment. Sharing-nya sangat luar biasa, sangat Thank you, Pak tulus, Sutoyo. sangat jujur. Harus, Pak, jujur, Pak. Saya Thank you. kebetulan nggak pakai topeng, Pak. Topeng saya nggak ada, Pak. Oh. Bisa tutupin pakai tangan. Bang Abe pernah ke Medan, saya Saya belum pernah ke kenal bisa. Medan, Bang. Udah pernah ke Medan. Udah waktu itu perform waktu itu buat wedding kalau nggak salah deh. Oke. Bukan buat MTQ di Medan. Oh iya, saya pernah lihat itu. Pernah ke Medan. Ya, Enak kok, makanannya enak-enak semua. Makanannya enak-enak. Oke, Bang Abe jangan lupa kalau ke Surabaya harus kasih tahu saya nih. Oh, siap. Saya pasti akan kabarin Pak Sutoyo. Siap. Saya minta nanti karena Surabaya saya bisa dibilang nggak kayaknya nggak ada deh. Ada mungkin tapi teman saya nggak banyak, Pak. Ya Bapak salah satunya teman baru saya, Pak. Kalau orang Sunda ngomongnya bukan teman tapi saudara. Oh, saudara ya. Iya. Saudara baru dari Surabaya. Iya. Oke, terima kasih Mas Abe atas waktunya, atas sharingnya, sangat luar biasa. Thank you so much. Siap. Ya, thank you. Thank Teman-teman you banyak. kalau Thank you juga Pak Sutoyo sudah mengundang saya untuk berbagi malam ini. wow, teman-teman bisa follow IG Mas Abe. Amazing, karyanya banyak sekali. Amazing. Thank you Mas Abe. Selamat malam, selamat istirahat. Selamat malam Pak Sutoyo, selamat malam teman-teman. Bang Paul. Horas. Oke, terima kasih Mas Abe. Mantap, Bang. Kalau ke Medan itu bisa tuh diajak makan-makan. Thank you Bang. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.